Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cak Son Jalan-Jalan. Nah teman-teman, sore ini sekarang tanggal 27 November 2021. Sekarang saya lagi ada di Sampang, tepatnya ada di Masjid Madegan ya. Bacanya tuh Madegan di daerah Polagan, Sampang. Pokoknya dekatnya Pangarengan ya. Nah, di sini ini banyak sekali kisah-kisah di masjid ini, teman-teman ya. Salah satunya di sini adalah makam Ratu Epu juga. Ratu Epu ini adalah mertua dari Ratu Epu yang ada di Arusbaya Bangkalan. Satu. Yang kedua, masjid ini miring, teman-teman ya. Masjid ini miring, tapi sudah dipugar ya, dipugar. Yang ketiga, masjid ini tempat dijadikannya untuk sumpah pocong, teman-teman. Dan dari dulu banyak sekali warga-warga sepuh-sepuh sini yang bilang, ya kalau terbukti bersalah, akhirnya belum sampai keluar dari masjid udah meninggal. Atau kalau yang sekarang itu terakhir terjadi 3 bulan yang lalu, nggak tahu kasusnya apa. Tapi paling banyak kasusnya tuh santet ya, masalah santet, terus hamil luar nikah, terus pencurian. Itu sekarang efek magicnya ibaratnya 3 bulan baru berasa. Itu salah satu keunikan di sini, teman. Nah, untuk detailnya seperti apa, yuk mari kita explore dan kita akan dengerin penjelasan dari Pak Nurul bagaimana kisah detail dari lokasi ini. Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Ami. Saya ditugaskan di sini oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur sejak tahun 91, jadi cukup lama. Dan kebetulan saya di sini merawat makam Ratu Ibu beserta lingkungannya. Di sini, di situs ini terdapat beberapa cagar budaya, diantaranya ada makam Ratu Ibu beserta keluarga. Terus yang kedua ada masjid tertua di Madura. Terus ada lagi makam Cakraningrat II dan makam Bupati Sampang pertama zaman kolonial. Dan ada juga Masjid Madegan. Ya, Masjid Madegan ya. Atau Masjid Tantoh. Masjid Tantoh atau ya Masjid Tiban. Masjid Tiban. Ya. Ya. Lokasi-lokasinya di mana, Pak Nurul? Kemana ini dulu? Ini kita masuk ke areal pemakaman Ratu Ibu dulu. Boleh. Kita melewati pintu Gapura. Boleh. Ini pintu apa, Pak Nurul, namanya? Ini kalau dalam referensi Babat Sampang namanya pintu Gapura Paduraksa, yang fungsinya untuk memasuki areal yang sangat sakral. Kebetulan di dalam sini terdapat makam Ratu Ibu beserta keluarga. Terus di sini terdapat Candra Sangkala yang sekarang saya simpan di rumah. Di sini terdapat daun pintu yang membuka ke dalam. Ada dua lembar daun pintu. Yang di sebelah kiri ini terdapat ukiran naga tertusuk panah. Jadi lambang itu menunjukkan masa berdirinya situs ini. Kalau dalam data sejarah itu berbunyi naga kapanah titis ing midi yang menandakan tahun 1624 Masehi. Jadi hingga kini situs bangunan ini usianya sekitar 398 tahun. Oh gitu. Ya. Oke, kita masuk, Pak Nurul ya. Oke. Tidak apa-apa, ada bacaan khusus masuk sini atau gimana, Pak? Ya, cukup bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, kita jalan-jalan, Pak Nurul. Ini di samping kanan kirinya ini makam khusus ini, Pak Nurul ya. Ini sebenarnya sudah nyampur dengan pemakaman umum. Ya. Cuman sebagian ada yang sudah direnovasi dan sebagian juga yang masih kuno. Ini bagian dari cagar budaya juga yang perlu dipertahankan keasliannya. Siap. Ya, Sekitar 18 meter dari Gapura Paduraksa ini terdapat makam Ratu Ibu. Ini merupakan makam utama di komplek pemakaman ini. Oh gitu. Jadi Ratu Ibu ini namanya Ratu Ibu ini siapa? Kalau boleh tahu.
Nama asli dari Ratu Ibu itu masih belum diketahui namanya. Oh gitu. Ya. Iya, iya. Jadi beliau disebut dengan Ratu Ibu karena beliau merupakan ibunda dari Cakraningrat I, yaitu Raja Madura pertama, yang nama aslinya Raden Praseno. Dinamakan Ratu juga karena beliau merupakan permaisuri dari Cakraningrat I ketika beliau masih single. Oh gitu. Ya. Ada siapa aja di sini Pak Nurul selain Ratu Ibu ini? Ada beberapa 12 makam berukuran besar yang berpondasi. Saya sebut dari arah barat dulu, dari sana. Yang paling pojok sana masih belum diketahui namanya. Iya, iya. Terus yang kedua ini makam Ratu Baja. Ini makam Ratu Ibu. Terus yang sebelah sini Pangeran Purwonegroho. Iya. Dan yang sebelah timur lagi Pangeran Mospati. Terus yang barat sana makam Pangeran Mangkusari. Sebelah timurnya lagi belum diketahui. Dan ini makam yang paling penuh dengan ukiran, yaitu Pangeran Binongan. Terus yang sebelah sini belum diketahui juga. Yang paling timur itu menurut informasi terakhir, beliau adalah Pangeran Yospati. Iya. Itu Jadi, beberapa makam yang sudah. keterkaitannya semuanya Pak ya? Iya. Iya. Pak, kan di Arosbaya itu ada makam Ratu Ibu juga. Apa ada hubungannya? Iya. Makam air mata Ibu. Ya, Ratu Ibu yang di Arosbaya itu nama aslinya Syarifah Ambami. Beliau adalah istri dari Cakraningrat I yang merupakan putra dari Ratu Ibu ini. Jadi beliau ini adalah mertua dari Syarifah Ambami yang di Arosbaya. Dan juga sesepuh Ratu Ibu ini ada di Arosbaya juga, seperti Pangeran Pragalba, ya, dan lain-lain. Makam agung. Ya Pak Nurul, setelah makam Ratu Ibu ini juga di sini kan ada Masjid Madegan Pak Nurul ya. Oh ya, Kalau saya lihat teman-teman juga mungkin sudah ngambil videonya tadi. ya. Kalau saya lihat dari luar itu Pak Nurul, kok kayaknya bangunannya itu miring atau yang bangun Iya. itu gimana gitu Pak Nurul? Sebenarnya memang fisik aslinya itu yang sebelah tengah ini ya. Iya. Soalnya sudah ditapal kuda dengan renovasi baru ya. Oh iya. Fisik aslinya itu di bagian tengah itu ukuran 10 kali 10. Yang sekarang kondisi pilarnya itu miring ke arah utara, agak sedikit ke timur laut. Itu ada ceritanya Pak Nurul kalau miring-miring gitu. Menurut masyarakat itu suatu gambaran bahwa sekarang ini di zaman ini moral manusia sudah mulai tidak sesuai lagi, sepertinya seperti itu. Gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin itu karena konstruksi bangunan masjid itu sekarang sudah mulai rapuh. Oh gitu. Ya. Sejak tahun berapa Pak Nurul kalau boleh tahu? Dibangun. Dari- Atau katanya Masjid Tiban. Oh iya. Ini dikenal dengan Masjid Tiban karena tidak satupun masyarakat yang tahu kapan berdirinya masjid ini. Cuman dalam referensi Babat Sampang, masjid ini dibangun atas inisiatif Adipati Pramono. Siapa Adipati Pramono? Adipati Pramono itu tokoh sebelum kerajaan. Oh gitu. Jadi beliau hidupnya sekitar tahun 1500. Karena Adipati yang kedua itu sesudah Adipati Pramono itu masa jabatannya sampai 1530. Berarti masjid ini dibangun sebelum itu. Atau bisa jadi tahun 1490-an. Begitu. Lebih dulu cagar budaya ini atau masjid? Lebih dahulu masjid. Lebih dahulu masjid. Ya, Berarti sekitar cagar budaya ini ada setelah agama Masjid. Islam masuk. Iya, sesudah agama Berarti Islam ini masuk. bukan peninggalan Kabudan berarti ya? Ini sebenarnya dari struktur bangunan ini merupakan akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dengan Hindu. Ya. Tapi ini sudah masuk era keislaman. Beliau adalah seorang muslimah. Karena beliau juga keturunan dari Lembu Peteng yang merupakan murid dari murid dari Sunan Ampel. Oh, iya. Terus ini Pak Nurul, jadi tadi waktu saya sholat asar di sini,
kayaknya ada semerbak harum di dalamnya. Apa tiap hari dikasih parfum atau gimana itu Pak Nurul? Atau kayunya memang? Oh ya, kebetulan kemarin hari Jumat ya. Iya, hari Jumat. Oh, ya, biasanya masyarakat sini memberi wangi-wangian karena hari Jumat itu menurut masyarakat ini adalah hari yang sakral untuk umat Islam. Cuman sebagian orang juga kadang ketika masuk masjid ini punya aura lain, entah merinding atau menghirup wangi-wangian Iya. tidak seperti biasa seperti itu. Terus ini Pak Nurul, kok dibuat masjid tempat sumpah pocong? Oh iya, masjid ini kan dari dulu masjid ini punya kekuatan gaib ya. Iya. Dulunya masjid ini setiap ada pesawat atau benda yang terbang di atasnya itu pasti jatuh. Oh gitu. Waktu itu zaman Modanya mungkin Pak, enggak? ya mungkin punya unsur apa ya, Iya. magnetik di dalamnya. Yang masyarakat ingat betul kejadian jatuhnya pesawat itu zaman kolonial. Jatuhnya pesawat itu di sekitar pesisir sana sesudah melintas masjid ini. Berarti untuk droner nggak boleh coba-coba nerbangkan drone ke sini. Coba aja teman-teman kalau ini. Ya. Terus ini Pak, gimana cerita prosesi sumpah pocong di sini itu Pak? Ya, untuk persiapan pelaksanaan sumpah pocong itu harus melewati perizinan dulu. Oh, dari ya, terutama dari pihak keamanan seperti dari Kodim atau kepolisian ya, terus dari kelurahan itu ya awalnya. Sudah itu pihak yang melaksanakan sumpah itu menyiapkan barang-barang untuk keperluan ritual itu seperti kain kafan, terus bunga-bungaan, ada beras kuning, seperti itu. Ada petugasnya nanti khusus yang menyumpah. Dari takmir sendiri. Ya. Oh, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Itu sumpah pocong apa sumpah beneran apa yang sumpah-sumpahan? Ya, sumpah beneran. Ada orang bermasalah gitu ya? Ya, biasanya permasalahan itu ada yang sering terjadi, ada 3, diantaranya pencurian, santet, ya terutama santet itu yang paling banyak. Terakhir kali itu kasus santet itu pencurian santet terus hamil di luar nikah. Jadi permasalahan itu memang di solusinya melakukan sumpah di sini karena sulit untuk dicarikan saksi. Ada lagi teman-teman? Apa sudah terbukti dari sumpah pocong? Kalau dulu memang ya. Atau Mas pernah melihat sendiri dari Kalau korban? sesepuh sini sebenarnya saya kira itu sudah apa Cak Medurana tidak ada di zaman itu. Oh gitu. Nah, cuman dari ceritanya dari zaman ke zaman sesudah melakukan sumpah bagi pihak yang salah atau yang berbohong itu ketika melakukan sumpah itu langsung meninggal sesudah turun dari masjid. Nggak sampai pulang berarti Pak ya? Tidak sampai pulang. Itu mulai tahun berapa Pak diadakan ditemukan sumpah pocong tersebut? Belum ada yang tahu. Belum ada tahu. Belum ada yang tahu. Berarti belum diketahui mungkin pada zaman kolonial mungkin Pak? Atau Kalau perkiraan saya itu sebelum kolonial, perkiraan saya. Masih zaman kerajaan. Soalnya apa ya? Masjid ini punya kekuatan sejak dulu. Sejak dulu. Kalau akhir-akhir ini kan sudah mulai tidak terasa kekuatannya. Sebenarnya kalau menurut saya, namanya sumpah tetap ada apa efek negatif ya. Iya, iya Pak. Cuman kalau di era sekarang itu mungkin sama Tuhan itu masih disamarkan ya. Upaya mencari keadilan. Guys, jadi ini masjid ini tiangnya tuh miring ya. Bentar saya coba mensejajarkan kamera saya ini, insya Allah sudah cukup lurus. Ini bisa dilihat ya, ini miring. Oke, ini asli miring ya tiangnya teman-teman ya. Kita coba cek sana ya.
Berapa? Madon tempatnya Quran untuk sumpah pocong. Pintu? Oh. Kan ada bedeng sih di bawah. Iya. Dia kunci. Buka pak. Kunci. Oh, berarti orang ngongke ya? Enggak itu keluar Qurannya. Itu kan Oh, dikunci. oh, Qurannya dikunci di dalam. Jadi Quran khusus. Oh, Quran khusus ya. Oh, Kalau mau dan tiangnya merah. yang mereng tahu, tiang miring tahu. Berarti teman-teman Al-Qur'annya itu ada di dalam ya, Al-Qur'an khusus. Gembok tuh kan ya? Nah, di gembok nih. Jadi Al-Qur'annya ada di dalam sana. Iya. Kalau ada suara pocong dikeluar. Nah, guys, di sini ada sebuah kayu yang dikurungin ya. Ini adalah kayu dari pohon sawo. Jadi sebenarnya masjid ini ya cuman segitu dulu lebarnya, tapi dilebarin teman sampai segini ya. Di sana ada untuk tingkat, ini renovasi ya, pembaruan ya. Dan sini kayak pintu apa ya? Bentar, kita akan coba lihat. Sepertinya pintu kantor ya. Pintu rumahnya orang, men. Pintu rumahnya orang. Saya nggak tahu ternyata rumahnya orang. Nah, di sini ada tempat untuk wudhu dan tempat buang air kecil ya. Dan ada WC-nya juga sebelah sana. Dan yang unik di sini teman ya, di sini ada sumur ya. Bentar ya, saya akan samperin di sini. Di sini ada sumur ya. Nah, ini sumur teman-teman. Wah, lumayan dalam ini ya. Wah, tuh bisa dilihat ya. Waduh. Tapi insya Allah kuat ini. Kuat, insya Allah kuat. Mungkin kedua. Yang anu tebal gitu. Tebel lagi kacanya. Tebal. Coba lewat, coba. Nah, untuk bagian luarnya ini ke arah utara kalau nggak salah ya, barat utara ya, kemungkinan utara. Ini luar ada makam-makam ya, banyak. Nggak tahu di sana tuh tempatnya apa, kayak tegal-tegal kayak kebun-kebun teman-teman.